Suasana di desa Sukorejo selalu sepi menjelang malam. Meski tidak terlalu jauh dari kota, desa itu seakan terputus dari riuh kehidupan modern. Pepohonan besar yang tumbuh di tepi jalan menambah kesan angker, terutama ketika angin malam berhembus melewati celah dedaunan. Di ujung desa, berdiri sebuah gardu listrik tua. Bangunan kecil berbilik beton itu sudah lama tidak digunakan, karena sistem listrik telah dialihkan ke pusat yang lebih baru. Namun, gardu tua itu tetap berdiri, terlupakan dan ditinggalkan, kecuali oleh sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Dulu, gardu itu menjadi pusat distribusi utama listrik desa. Tapi sejak sambungan baru dibangun 5 tahun lalu, gardu itu dimatikan. Sejak saat itu, cerita-cerita aneh mulai bermunculan. Orang-orang sering melihat bayangan hitam berdiri diam di depan gardu, atau suara ketukan dari dalam saat malam tiba. Namun, kebanyakan warga memilih untuk tidak membicarakannya. Mereka percaya bahwa membicarakan hal gaib bisa mengundang hal buruk. Laras, seorang mahasiswi tingkat akhir jurusan arsitektur, kembali ke desanya untuk menyelesaikan tugas akhir. Ia memutuskan untuk membuat studi dokumentasi bangunan-bangunan tua dan terbengkalai di desa. Gardu listrik itu tentu saja menarik perhatiannya. Ia ingat saat kecil, ayahnya pernah bekerja di sana sebagai teknisi PLN, sebelum akhirnya pensiun. Namun, sang ayah tak pernah mau membicarakan gardu itu setelah berhenti bekerja. Suatu sore, Laras memutuskan mengunjungi gardu tersebut. Ia membawa kamera, buku catatan, dan alat ukur. Saat ia tiba, matahari mulai condong ke barat. Gardu itu tampak kusam, dindingnya berlumut, dan sebagian atapnya sudah retak. Rumput liar tumbuh tinggi di sekeliling bangunan. Aroma lembab bercampur karat menyambut langkah Laras ketika ia mendekat. Meski suasananya membuat bulu kuduk berdiri, Laras tetap masuk ke dalam. Ia membuka pintu yang berderit pelan, memperlihatkan interior kecil yang masih dipenuhi peralatan tua dan kabel-kabel kusut. Ia mulai mengambil gambar, mencatat sketsa, dan menelusuri setiap sudut ruangan. Saat ia memotret bagian dalam gardu, kamera digitalnya tiba-tiba mati. Ia mencoba menghidupkannya kembali, namun tidak berhasil. Padahal baterainya masih penuh pagi tadi. Merasa ada yang tidak beres, Laras memutuskan keluar dan menyudahi penelitiannya hari itu. Saat ia menoleh untuk terakhir kali ke arah gardu, ia melihat sekilas sosok perempuan berdiri di balik jendela kecil di sisi kiri bangunan. Rambutnya panjang, wajahnya tertutup bayangan, dan tubuhnya membeku seperti patung. Tapi saat Laras mengedipkan mata, sosok itu lenyap begitu saja. Laras pulang ke rumah dengan perasaan tidak tenang. Ia mencoba menceritakan kejadian itu kepada ayahnya,
Pak Wiryo. Namun sang ayah langsung menghentikannya. Wajahnya berubah pucat, dan ia hanya berkata, "Jangan pernah ke sana lagi. Itu tempatnya." Malam itu, Laras terbangun dari tidur karena mendengar suara berbisik dari luar jendela kamarnya. Suara itu lirih dan seolah berasal dari banyak mulut yang berbicara bersamaan. Ia membuka tirai perlahan dan melihat ke halaman belakang rumah. Samar-samar, ia melihat cahaya aneh, seperti percikan listrik berwarna biru, muncul dari arah gardu tua di kejauhan. Bersamaan dengan cahaya itu, terdengar lolongan anjing dari berbagai penjuru desa. Keesokan paginya, Laras memutuskan kembali ke gardu. Kali ini bersama temannya, Dimas, yang juga sedang libur kuliah. Ia ingin membuktikan bahwa apa yang ia alami semalam bukan sekadar imajinasi. Mereka datang pagi-pagi sekali, saat matahari masih rendah. Gardu itu tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Bekas jejak kaki basah terlihat di tanah berlumpur. Padahal malam sebelumnya tidak ada hujan. Ketika mereka masuk ke dalam, udara di dalam gardu terasa dingin dan berat. Dimas yang awalnya skeptis, mulai merasa ada yang tidak beres. Mereka menemukan sebuah ruang kecil yang dulunya tertutup lemari, dan di dalamnya terdapat baju seragam teknisi yang sudah usang. Terlipat rapi namun penuh noda kehitaman seperti terbakar. Di balik pakaian itu, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Sebuah foto tua, terbingkai, menunjukkan seorang perempuan muda berdiri di depan gardu, dengan ekspresi hampa dan mata hitam legam. Laras mengenali wajah itu. Ia pernah melihat foto yang sama di album lama milik ayahnya. Perempuan itu adalah Sari, teknisi perempuan pertama di gardu itu, yang katanya meninggal karena tersengat listrik saat bertugas sendirian malam hari. Tapi anehnya, tidak ada catatan resmi tentang kematian itu. Seolah-olah nama Sari telah dihapus dari sejarah gardu tersebut. Laras dan Dimas keluar dari gardu dengan tergesa-gesa. Mereka tidak bicara satu sama lain selama perjalanan pulang. Namun keduanya tahu, mereka telah membangunkan sesuatu. Sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Sejak kunjungan kedua ke gardu tua itu, Laras tak pernah bisa tidur dengan tenang. Setiap malam, ia merasa diawasi. Lampu kamarnya sering berkedip sendiri. Bahkan ketika tidak ada angin atau gangguan listrik. Kadang, ia terbangun dan mendapati jam digital di mejanya menunjukkan angka yang aneh. Semua angka menjadi 0, atau berderet angka 1. Namun, setiap kali ia mencoba menunjukkan itu kepada orang lain, jam itu kembali normal. Dimas pun mengalami gangguan serupa. Di rumahnya, saklar lampu sering menyala dan mati sendiri. Suatu malam,
Ibunya bahkan melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri diam di depan pintu kamar Dimas. Sosok itu hanya berdiri, tak bergerak, namun menyebarkan hawa dingin yang membuat udara terasa membeku. Laras mulai mencari tahu lebih dalam tentang Sari, perempuan dalam foto itu. Ia membuka arsip lama milik ayahnya, menemukan catatan teknis yang ditulis tangan. Di antara kertas-kertas itu, ia menemukan laporan harian yang ditandatangani oleh Sari sendiri. Laporan terakhir bertanggal 15 Juni, tepat sehari sebelum Sari menghilang. Dalam laporan itu, tertulis catatan singkat. Ada gangguan di panel distribusi bagian timur. Akan saya periksa malam ini setelah semua pekerja pulang. Namun tidak ada laporan selanjutnya. Tidak ada berita kematian. Tidak ada pemakaman. Bahkan tidak ada pengakuan bahwa Sari pernah bekerja di sana. Seolah-olah ia benar-benar dihapus dari sejarah gardu listrik itu. Laras merasa ada sesuatu yang tidak selesai. Sesuatu yang tertinggal di gardu itu. Ia meyakini bahwa arwah Sari belum tenang. Mungkin karena kematiannya ditutup-tutupi. Atau mungkin karena ada dendam yang belum terbalas. Ia pun memutuskan untuk kembali ke gardu. Sendirian. Malam-malam. Meski ayahnya telah melarang keras. Malam itu, Laras datang membawa lilin, dupa, dan foto Sari yang ia temukan. Ia menyiapkan semuanya di dalam gardu dan membaca doa-doa yang diajarkan ibunya dulu saat kecil. Doa untuk arwah yang tersesat. Udara di dalam gardu sangat dingin. Bahkan napas Laras mengembun seperti di musim hujan. Tiba-tiba, semua lampu di desa padam. Hanya gardu tua itu yang bersinar dengan cahaya kebiruan aneh. Seperti nyala listrik yang menyala tanpa sumber. Suara denggungan pelan terdengar dari dinding gardu. Makin lama makin keras. Lalu terdengar jeritan. Nyaring. Menyayat. Seolah berasal dari dalam kabel-kabel tua yang berkelindan di seluruh ruangan. Laras menutup telinga. Namun suara itu menembus pikirannya. Menjeritkan rasa sakit yang tak bisa dijelaskan. Dalam sekejap, udara menjadi hening. Cahaya padam. Lalu dari pojok ruangan, sosok itu muncul. Perempuan dengan rambut menjuntai hingga ke lantai. Mengenakan seragam teknisi yang terbakar di bagian dada. Wajahnya rusak. Kulitnya melepuh. Namun matanya menyala merah. Sari. Sosok itu mendekat pelan. Tapi bukannya menyerang. Ia menunjuk pada sebuah panel di dinding. Laras mendekat, gemetar, dan melihat di panel itu. Terdapat tulisan yang disembunyikan selama bertahun-tahun. Di balik plat besi yang bisa dibuka, terdapat dokumen kecil yang menggambarkan kejadian malam terakhir Sari. Di sana tertulis bahwa Sari sengaja dikorbankan untuk penyeimbangan energi gardu karena terjadi kelebihan daya yang tidak mampu dikendalikan.
Para atasan memutuskan untuk membiarkan dia masuk ke dalam ruang panel saat terjadi lonjakan tegangan. Agar sistem reset dengan menyerap tubuh manusia sebagai penghantar terakhir. Sari menjadi korban ritual modern. Demi menjaga agar sistem tetap berjalan, Laras jatuh terduduk. Ia menangis, marah, dan mual membaca kebenaran itu. Ia membakar dokumen itu dan berkata dalam hati bahwa ia akan menyebarkan kebenaran agar nama Sari tidak lagi terkubur diam. Sosok Sari menatapnya lama, kemudian perlahan memudar. Sebelum menghilang, ia mengangguk pelan. Dan untuk pertama kalinya udara di gardu terasa hangat. Keesokan harinya, listrik di desa kembali normal. Tidak ada lagi gangguan. Tidak ada lagi suara-suara aneh. Laras menulis artikel tentang sejarah kelam gardu tua itu dan mempublikasikannya secara anonim. Dalam hitungan hari, cerita itu menjadi pembicaraan. Beberapa mantan pegawai PLN mulai angkat bicara, mengonfirmasi keberadaan Sari, dan meminta maaf karena telah bungkam selama ini. Gardu itu akhirnya dihancurkan dan dijadikan taman kecil untuk anak-anak desa bermain. Di tengah taman itu, dibangun sebuah tugu kecil berbentuk petir. Dengan nama Sari Wulandari, teknisi pelayan energi, 1984-2002. Tidak ada yang tahu siapa yang membuat tugu itu. Tapi Laras tahu, arwah itu akhirnya tenang. Namun, setiap malam tanggal 15 Juni, warga kadang masih melihat kilatan cahaya biru samar di tempat itu. Seperti pengingat bahwa di balik kemajuan dan listrik yang kita nikmati, pernah ada nyawa yang dikorbankan. Dan tidak semua jiwa bisa pergi dengan damai.